Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimankumullah. Pagi ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya dalam mengingat mati dan membatasi angan-angan. Karena ada orang itu angan-angannya tinggi, belum sampai sudah mati. Itulah sehingga Rasulullah itu pernah membuat garis segi 4. Ini adalah kehidupan seseorang. Kemudian Rasulullah membuat garis lurus yang sampai menerjang segi 4 tadi itu. Menerjangnya itulah angan-angan. Kemudian Rasulullah SAW membaris garis dari kanan ke kiri, seret, tek, mutus garis yang ke sana tadi. Nah, mutus itu adalah kematian. Sehingga ada orang itu cita-citanya belum sampai, kemudian diputus oleh kematian. Itu sudah pernah saya ceritakan. Sehingga sampai ahli warisnya itu minta pandangan ke saya. Apakah itu termasuk wasiat atau termasuk enggak? Ada seorang suami yang bilang sama istrinya waktu itu mau merombak rumah. Nanti rumah ini akan saya tambah ini, saya tambah depan, saya tambah begini. Nah, dalam perjalanannya dia itu meninggal dunia, belum sampai rumah itu jadi. Apakah itu wasiat? Bukan, itu bukan wasiat. Itu hanya angan, cita-cita. Wasiat itu perintah. Nanti kalau, gitu ya. Tapi kalau memang sampean pengen untuk punya cita-cita melanjutkan apa yang disampaikan oleh suami sampean, ya monggo silakan. Tapi itu bukan merupakan wasiat. Wasiat itu perintah. Sering terkadang bahkan orang itu tadi cita-citanya itu pengen gitu, tapi belum sampai sudah meninggal dunia. Banyak orang juga, orang mau nikah pengen melangsungkan pernikahan sampai saya terima nikahnya dengan mahar tersebut tunai. Tapi ternyata dalam perjalanan kecelakaan. Akhirnya nggak jadi nikah. Nah, itulah yang bahagia. Maka perlu kita sadari betul kematian itu. Karena tidak diberitahu. Kalau diberitahu gitu, kita siap-siap. Gitu. Makanya dalam ayat Al-Quran begini disebutkan tentang kematian itu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu dha'iqah, dzauq, merasakan kematian. Jadi merasakan kematian, setiap jiwa nanti akan merasakan kematian. Yang namanya merasakan itu berarti ada yang enak, ada yang enggak enak. Dzauq itu rasa. Makanya kan ada yang enak meninggalnya, ada yang kayaknya lama baru meninggal. Ada yang enak-enak ngobrol baru pulang, jatuh di kamar mandi meninggal dunia. Ada yang main tenis, orang olahraga kayak gagah gitu ya. Tak tahunya begitu main tenis roboh, begitu roboh diberitakan di WA telah meninggal dunia. Ada macam-macam lah. Ada yang waktu ngajar, enak ngajar, kalau kepalanya pusing, pingsan, bawa ke rumah sakit, meninggal. Ada yang enak-enak rapat, dan biasanya orang ini gurau biasa, tiba-tiba langsung menyandarkan diri ke temannya. Dikira temannya itu gurau. Kamu ini ngapain sih? Ternyata malah meninggal dunia. Makanya itu bahagia di dalam surat Luqman itu kan sudah jelas dinyatakan bahwa ada 5 hal, yang 5 hal itu kita memang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya itu adalah tentang kematian. Oleh sebab itu di dalam khutbah Jumat itu kan sering disampaikan fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal itu ya takwa. Bekal itu yang paling baik ya takwa. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut kata Allah, setiap jiwa itu mesti merasakan mati. Nah, mudah-mudahan nanti rasa yang kita rasakan di saat kita meninggal dunia
itu rasa yang enak, bukan rasa yang menyakitkan. Makanya tentang dengan kematian itu doa kita itu kan sebelumnya kita bertaubat, saat mati kita mendapatkan rahmat, setelah meninggal kita dapat ampunan. Kita kan sering doa itu, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki. Dimulai dari wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Bahkan tambah lagi, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Taubatan qoblal maut, sebelum mati kita sudah taubat, sudah senantiasa ingat kepada Allah, dosa-dosa kita diampuni Allah, enggak malah menumpuk-numpuk dosa. Dan warahmatan indal maut, di saat meninggal kita dapat rahmat. Ya tadi itu, kalau dapat rahmat berarti kita itu husnul khotimah. Dapat rahmat Allah itu diantaranya adalah kita meninggal di saat-saat kita lagi dalam kebaikan, kondisi kebaikan, bukan dalam kondisi kemaksiatan. Ada orang meninggal itu di tempat-tempat pelacur, ada. Tapi ada orang meninggal itu di saat ngaji begini. Makanya disebutkan bahwa orang yang beriman itu tempatnya adalah di tempat-tempat yang baik, bukan di tempat-tempat yang tidak baik. Wa maghfiratam ba'dal mau dapat ampunan setelah kita itu meninggal, diampuni. Nah, di antaranya ampunan itu adalah doa saudara-saudara kita. Makanya kalau ada orang yang meninggal itu kita berusaha untuk mengikuti sholat. Karena sholat itu mendoakan orang yang meninggal dunia, supaya nanti kalau kita meninggal juga disolati orang. Maka kita tetap mengikuti, kalau ada orang meninggal kita mengikuti sholat. Perempuan juga bisa ikut sholat jenazah. Maka doakan, mintakan ampun, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzullahu wasi madakholahu. Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia ya Allah, Allahumma firlahu warhamhu, sayangilah dia ya Allah, wa'afihi, maafkan dia ya Allah, wa'akrim nuzulahu, muliakan tempatnya ya Allah, wawasi madakholahu, luaskan tempat masuknya dia ya Allah, kuburannya luaskan. Mendoakan semua. Nah, yang kita bisa sampaikan, yang kita itu mendoakan. Makanya penghormatan kita kepada orang yang sudah meninggal itu adalah apa? Mendoakan. Anak menghormati orang tua yang sudah meninggal itu salah satu adalah mendoakan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti sungguhnya yang dicukupkan nanti pahalanya itu adalah di hari kiamat. Nampak apa itu pahala kita itu akan nampak semuanya. Sehingga disebutkan di sini, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang nanti di akhirat itu disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka faqad faz. Inilah kesuksesan yang benar-benar sukses, itu adalah apabila kita itu terhindar dari neraka, kemudian kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah. Ini surga yang sedang kita minta. Di saat-saat kita sebelum salam tadi itu kan apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Itu kita minta supaya kita terhindar dari itu dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan yang benar adalah kalau kita nanti masuk ke surga dihindarkan dari api neraka. Maka di dalam sini wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nah, di surat Luqman tadi. Dan seorang itu tidak tahu apa yang ia lakukan besok. Fala taqulan li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu itu ngomong besok itu pasti saya akan berbuat demikian. Karena di sini disebutkan seorang itu tidak tahu apa yang ia lakukan untuk esok harinya. Jadi kadang-kadang janji. Maka disebutkan di surat Kahfi itu
fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kamu ngomong pasti saya besok datang ya, kecuali kita illa ayyasha Allah. Kecuali kita apa? Mengucapkan jika Allah menghendakinya. Seperti ini. Kenapa? Enggak tahu kita besok. Kemudian wa mata nafsun bi ayyi ardin tamut, seorang itu juga tidak tahu dia di mana akan meninggal dunia. Kita tidak tahu. Kumpul begini. Kuburan kita nanti belum tentu kumpul di satu kuburan. Bahkan sudah ada unboxing kuburan, ikut daftar kuburan itu ya. Ternyata meninggalnya tidak di sini. Akhirnya diwakafkanlah bagian kuburan itu kepada yang lain. Itu ada di sini. Ada 2 orang yang di kuburan kita itu ada orang menyampaikan mewakafkan kuburan. Jatahnya dia itu diwakafkan karena keluarganya nampaknya pengen, karena ibunya ada di sana di kuburan Pal 12 sana. Oh, pengen sudah kumpul di sana. Akhirnya di sini nggak jadi. Ada yang ikut daftar RKM di sini, meninggalnya di Jawa. Keluarganya sudah nggak usah bawa ke Palangkaraya sini. Ternyata di Jawa. Akhirnya diwakafkanlah kuburan yang selama ini ikut nyicil iuran gitu kan. Jadi kita tidak tahu, ya, tidak tahu di mana kita juga kapan mati, di mana kita juga mati. Kita tidak tahu. Maka disebutkan di sini salah satu 5 hal yang hanya Allah saja tahu adalah amata nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang itu tidak tahu di mana dia itu meninggal dunia. Kenapa jangan bahagia? Di surat An-Nahl ayat 61 Allah berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal itu sudah tiba, maka tidak bisa lagi ditangguhkan dan juga tidak bisa lagi dicepatkan. Sudah meninggal. Maka supaya tidak menyesal, sebagaimana yang disampaikan di surat Al-Mu'minun itu disebutkan di situ bahwa seorang itu akan menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas sholihin. Supaya agak menyesal itu. Nah, ya kita banyak-banyak bersedekah. Jadi jangan bahagia, inilah sekedar pagi ini kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan terkait dengan masalah juga kematian. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita nanti apabila meninggal kita dalam kondisi husnul khotimah. Kebaikan. Makanya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, kumohon kepadamu ya Allah, nanti akhir hayatnya akhir hayat yang baik, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari su'ul khotimah. Penghormatan kita kepada orang yang sudah meninggal tidak lain adalah kita itu mendoakan, bukan kirim pahala, tapi mendoakan. Saya kira ini kita akhiri pengajian kita, dan bisa berlanjut pada kesempatan yang lain. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.